warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kembali terkait dengan bab pembahasan dan diskusi. Jadi untuk pembahasan dan diskusi ini adalah kelanjutan dari bab pertama. Bab pertama itu adalah pendahuluan, teknik penulisannya juga sudah dijelaskan. Kemudian bab kedua adalah metode, teknik penulisannya juga sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Sekarang masuk ke pembahasan ya. Simulasi-simulasi yang telah dilakukan juga sudah dipaparkan di video sebelumnya. Silahkan dilihat jika ada eh, jika ada masalah silahkan ditanyakan. Nanti berdasarkan jadwal yang ada, karena jadwal sudah diberikan, tidak bisa bertanya di luar jadwal yang ada. Nanti pertanyaan silahkan dikonsultasikan melalui Zoom juga boleh. Ini terkait dengan datanya. Kita coba simulasi satu dulu ya. Nanti setelah simulasi satu, silakan dicoba simulasi 2, simulasi 3, simulasi 4, hingga simulasi ke-8. Oke, ini simulasi satu terlebih dahulu. Dicoba dibentuk terlebih dahulu grafiknya. Kemudian ini kita lihat ini adalah data head dari atau kepala dari simulasi satu datanya seperti ini. Kemudian yang ingin kita fokuskan adalah pembentukan grafik. Kalau grafik sebelumnya itu masih grafik yang sangat dasar, belum layak sebenarnya diterbitkan di jurnal-jurnal. Apalagi data yang kita gunakan adalah data yang berbentuk time series. Jadi kita gunakan format grafik yang lebih baik, lebih baru. Caranya kita menggunakan library XTS. Ini yang kita gunakan. Kalau sudah terinstall dan download, ini seperti ini hasilnya. Ya, seperti ini. Di running saja 2 kali. Akan terlihat seperti ini, tidak ada error. Jadi kalau teman-teman masih ada yang error ini, berarti harus install package terlebih dahulu. Package, kemudian install package, kemudian pilih Indonesia. Oke. Kemudian pilih yang sesuai dengan library yang diminta, XTS. Dicari saja, geser ke bawah. Geser ke bawah, XTS. Yang ini ya. Terus klik OK. Sampai di situ. Tunggu saja prosesnya hingga selesai. Oke. Ini sudah di running, Ctrl R, sudah muncul. Kemudian yang paling penting adalah kalau simulasi yang 456, oke, yang 456 itu sudah terlihat sebenarnya. Sudah terlihat bahwa tipe datanya yang tanggal ini adalah date, ya. Sudah dalam bentuk date kelasnya. Namun yang ini kita lihat yang simulasi 1 kelas dari simulasi 1 yang variabel date-nya coba lihat. Ini masih karakter, masih karakter. Caranya masih sama, caranya masih sama. Ini dihapus saja, dibiarkan saja. Ini di enter. Caranya masih sama. Dirubah dalam format tanggal date ya. Jadi caranya simulasi 1 berikan tanda dolar, kemudian tulis date. Bagian date-nya yang ingin kita ubah itu S simpan sebagai date, ubah titik sini ya. Titik ubah sebagai date. Yang mana yang diubah? Simulasi 1 tanda dolar kemudian date. Di sini koma. Jangan lupa tanda petik 2. Sini adalah tahun. Ini kita definisikan. Kita ubah lagi. Tahun. Kemudian jangan lupa tanda dolarnya. Tanda dolar. Kemudian tanda dolar kembali M. Kemudian tanda dolar kembali Y. Seperti itu. Kemudian Ctrl R.
date. Oke. Simulasi error. Oke, karena ada kekurangan di sini. Sini tanda petiknya. Coba lihat, ada keterangan tanda petik. Ini harus diselesaikan. Ini tidak error lagi. Jadi hasilnya seperti ini. Kalau mau membuktikannya, ini yang kelas ini dipotong saja, kemudian dibuat seperti ini. Maksudnya simulasi satu tadi, yang bagian date itu sekarang kan ini sudah di running. Hasilnya itu apakah masih dalam bentuk date atau tidak, atau karakter atau tidak. Sebelumnya kan karakter ya, ini karakter, apakah masih dalam bentuk karakter atau sudah date. Nah, sudah, tipenya adalah tipe tanggal tulisannya ya. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pembentukan grafik. Lebih tepatnya pembentukan grafik, di mana pembentukan grafiknya itu kita menggunakan library, package-nya, paketnya yang XTS. Fungsinya juga XTS. Jadi dibuat simulasi 1. Oke, ini yang akan kita bentuk grafik. Kemudian sama dengan simulasi 1 sama dengan XTS, berikan tanda kurung seperti ini, jangan yang siku tadi, tanda kurung, simulasi 1. Di sini baru matriks negatif 1, simulasi sini 1. Oke, ini fungsinya. Jadi kalau yang sebelumnya, yang korelasi, ingat ya, yang korelasi itu, coba lihat, yang korelasi kita ingin menghapus data yang ini. Ini benar-benar dihapus sama sekali, yang date ini. Namun kalau pakai sintaks yang seperti ini dihapus dari tampilan, dihapus dari data. Jadi seperti semu, dihapus dari data, namun masih muncul di grafik. Jadi semu. Kalau kita melakukan korelasi, yang muncul hasil ini saja. Yang ini tidak muncul. Ini hanya sebagai label, sebagai simbol nantinya. Oke, sebagai keterangan saja. Nah, menarik kan? Ini sebagai keterangan saja. Di grafik yang dibutuhkan yang seperti ini. Untuk memunculkan di garis sumbu X-nya itu bahwa tanggal. Jadi harus formatnya seperti ini. Kita lihat perbedaannya nanti ya. Sini Ctrl R, error not found, simulasi 1, simulasi 1, simulasi 1. Sini kurang satunya. Kemudian Ctrl R. Sudah jalan. Kemudian cara melihatnya ini bisa di copy saja atau dipotong. Atau yang atasnya kita running terlebih dahulu. Ini kita lihat perbedaannya. Ini yang sebelumnya. Kemudian di copy di bagian bawah. Ini kita running lagi. Kan karena sama-sama simulasi 1, jadi terbacanya yang paling terakhir di running ya. Jadi kita munculkan terlebih dahulu hasil yang ini. Baru kita running yang ini. Otomatis yang ini datanya akan hilang. Ini kita running. Oke. Oh. Running dari sini sampai sini. Langsung sekaligus. Oke, karena ini satu runtunan. Oke, sudah running. Terlihat ya? Coba lihat perbedaannya. Ini perbedaannya. Kalau yang di atas itu masih ada ke kolom. Ini dibaca kolomnya, variabelnya date. Atau tanggal ini. Kalau bahasa Indonesia. Ini. Masih terbaca variabelnya date. Ini satu baris sampai ke bawah itu. Sedangkan yang ini, coba lihat. Tidak ada terbaca kolom. Jadi kalau dianalisis, tinggal yang ini saja korelasinya. Ini sudah otomatis. Oke? Di sini tidak terbaca. Tapi akan dibaca nanti di grafik. Oke? Ini tanggal-tanggalnya akan dibaca di grafik. Jauh tampilannya lebih bagus dibandingkan yang grafik sebelumnya. Oke? Itu perbedaannya. Selanjutnya, yang kita buat adalah grafik, mohon maaf, grafik untuk variabel yang X-nya, X1, X2, X3, X4, X5-nya, itu akan kita bentuk grafik, atau
Kalau di sisi terapannya, kalau yang kita pelajari kan X1, X2, X3, X4, X5. Kalau ini, yang menjadi Y adalah volume. Coba lihat. Yang menjadi Y adalah volume. Oke, pada kasus kita, penelitian kita ini. Yang jadi Y adalah volume, yang jadi X adalah ini. Open, high, low, close, adjective, close. Ini yang akan jadi X. Ya, variabel-variabel X yang akan kita lihat apakah mempengaruhi volume atau tidak. Jadi yang responnya atau variabel eh, dependennya, variabel terikatnya itu volume, atau peubah terikatnya itu volume, sedangkan ini adalah faktor-faktornya atau X-nya, variabel X-nya, atau peubah X, lebih ininya ya. Ini yang akan kita jadikan grafik. Coba lihat, nilai open, high, low, close, dan adjective close ini dalam satu kesamaan. Coba lihat, harga saham itu memang dalam satu bentuk ya. Jadi bisa kita bentuk dalam satu grafik. Sedangkan volume, coba lihat, skala nilainya ini jauh sangat besar. 15.000, 157.300, seperti itu. 71.500, itu skalanya sangat besar. Kalau digabungkan plotnya antara volume dengan antara nilai Y ini, volume dengan nilai X-nya ini, faktor-faktornya ini otomatis grafiknya yang muncul hanya yang ini. Ini karena sangat kecil. Jadi kita harus pisahkan antara grafik untuk X atau faktor-faktornya, variabel-variabel eh, yang variabel yang mempengaruhi Y-nya itu, ini variabel X-nya, variabel independennya ini yang harus kita pisahkan. Jadi bentuk grafiknya jadi seperti ini. Yang penting adalah membuat plot dasarnya. Jadi dasarnya masih tetap sama, menggunakan fungsi plot, plot, kemudian simulasi satu. Oke, simulasi satu, variabel yang akan kita bentuk adalah open. Kita mulai dari yang paling kiri dulu. Ini ya, open. Open, kemudian judulnya kita ubah. Ini untuk judul grafik ya, judulnya simulasi satu. Untuk judulnya tutup kurung, plotnya seperti ini. Unexpected main sama dengan simulasi satu. Jangan lupa tanda sama dengannya. Ctrl R. Nah, jadinya seperti ini grafiknya. Jauh lebih mantap kan dibandingkan yang sebelumnya. Sudah ada ini tanggal-tanggal seperti ini. Ada tanggalnya. Oke, jauh lebih bagus dibandingkan grafik yang sebelumnya kan. Ini ada keterangan tanggalnya. Juga terlihat tanggal awal hingga tanggal akhirnya. Ini untuk simulasi satu. Oke. Kemudian, karena ini dalam satu bentuk semua, kita akan buat yang open, high, low, close, adjective close ini kita bentuk dalam satu grafik, ditambahkan fungsi lines. Karena kita menggunakan grafik garis. Ini di copy saja. Copy, kemudian Ctrl V, yang tadi Ctrl C untuk kopinya. Kemudian pilih, diurutkan lagi. Berikan warna yang berbeda, karena kita harus warnanya berbeda ya, dengan yang di atas. Masing-masing grafik itu warnanya beda. Bisa warna dengan merah, menggunakan bahasa Inggris ya. Yang red, seperti itu. Jadi seperti ini. Oke, yang red, kemudian buat kembali lines, simulasinya, ganti saja jadi low, call, kemudian yellow. Ini untuk warna kuning, misalkan merah, kuning, hijau. Kita mau buat grafiknya seperti itu. Bentuk grafiknya kurang jelas ya. Ada yang kuning itu tipis-tipis, terlihat tipis, sangat tipis. Itu ada yang warna kuning. Oke. Kemudian baris selanjutnya, apa lagi? Close. Oh ini salah. Color, warnanya yellow. Line simulasi ini dulu running.
Kemudian ini running terlebih dahulu. Oke. Kemudian yang bawahnya yang variable close kolom warna kuning, apalagi hijau ya. Hijau. Tutup. Oke. Yang terakhir lines apalagi adjective close. Simulasi 1 close dan close. Grafiknya tersembunyi di sini. Nah, ini grafiknya. Ini grafik. Oke. Ini grafik yang kita bentuk. Sini masih ada yang masalah. Kita bentuk ulang grafiknya. Ini kontrol. Nah, seperti ini. Ini bentuk grafiknya untuk variabel-variabel X. Ya. Variabel-variabel X-nya ada warna kuning, ada tipis-tipis warna hijau, ada merah, ada hitam yang jelas sekali. Oke. Cara menyimpan plot ini grafiknya ini, pilih file, kemudian pilih save as, pilih PNG. PNG itu jauh lebih bagus dibandingkan JPEG ya. PNG saja. PNG buat misalkan di sini grafik X untuk simulasi 1, misalkan grafik X. Oke, di copy saja. Kemudian keluarkan. Kemudian itu kan baru yang X. Kita bentuk grafik yang Y. Yang Y itu sama saja fungsinya. Plot atau disalin saja juga boleh. Di copy boleh juga. Copy boleh juga. Kemudian simulasinya masih simulasi 1. Ini namanya volume. Oke. Ctrl R. Munculnya seperti ini. Oke, ini di copy juga. File, pilih file, save as, kemudian PNG, kemudian tulis grafik Y untuk simulasi 1. Save. Oke, ini nanti yang akan kita analisis juga untuk simulasi-simulasi selanjutnya. Tapi menurut saya yang paling bagus itu dari simulasi 1 dulu, dianalisis semuanya. Semuanya dianalisis, baru lanjut ke simulasi 2, analisis lagi semuanya, simulasi 3, analisis lagi, simulasi hingga simulasi ke-8. Ya. Ini pembentukan grafik. Nanti untuk laporannya seperti ini. Misalkan sini ada judulnya pembahasan. Babnya pembahasan dan diskusi. Ada halaman 11. Biasanya di sini agak tebel. Sini. Bentuk grafiknya gimana? Caranya insert, kemudian picture, pilih device, kemudian ini yang X-nya ditaruh di sini, sudut sini, diperkecil saja ukurannya. Diperkecil. Atau langsung diubah aja 7 cm aja juga cukup. Di sini 6, di sini 3. Ya, misalkan seperti ini. Kemudian insert kembali yang variabel Y-nya. Oke, ini juga dibuat
3 saja. Sini otomatis 6. Terlihat. Kalau masih kurang jelas. Oke. Ini bentuknya seperti ini grafiknya. Ini untuk simulasi 1. Simulasi 1 lanjut ke simulasi 2. Ini misalkan simulasi 2. Nanti dibentuknya seperti ini. Ini simulasi 3. Oke. Dan simulasi 4. Itu dibentuknya dalam satu gambar seperti ini. Ya kan? Ini nanti simulasi 4 keterangannya, simulasi 3, simulasi 2, simulasi 1. Oke. Ini terkait dengan grafik seperti itu. Gambar 1. Grafik harga saham PT apa perusahaannya namanya perusahaan bintang-bintang seperti itu. Perusahaannya nama perusahaannya ganti untuk simulasi 1 hingga simulasi 4. Untuk simulasi 1 hingga 4. Ctrl E saja. Gambarnya itu biasanya rata tengah. Jadi klik saja kemudian rata tengah. Rata tengah. Jadi seperti ini. Ini untuk grafik simulasi 1 hingga simulasi 4. Oke. Kemudian yang kedua adalah ini kan baru satu halaman ya. Tapi di pembahasan ini dijelaskan, misalkan grafik ini berdasarkan gambar 1 dijelaskan atau pengantarnya dulu. Grafik harga saham PT misalkan Mega Perintis telah ditampilkan pada gambar 1. Oke. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa data harga saham misalkan seperti itu, sahamnya sebutkan data harga saham saat pembukaan atau open, saat penutupan atau ini dilanjutkan terus, close, dan lain-lain selanjutnya, bahwa pembukaan relatif mengalami, ini kan terlihat, ini turun, mengalami, ini turun, ini naik lagi, ini turun, ini naiknya ekstrim. Coba dilihat, tanggal berapa dijelaskan, tanggal berapa mulai kenaikan ekstrimnya, tanggal berapa mulai penurunannya, bisa dijelaskan semua dalam satu paragraf. Mengalami penurunan dari tanggal, disebutkan tanggalnya tanggal berapa, lalu dari tanggal berapa. Namun, biasanya yang mengalami penurunan dan mengalami peningkatan. Namun, harga saham tersebut telah mengalami kenaikan yang sangat tinggi pada tanggal, ini kan ekstrim ya tingginya, kenaikannya sangat ekstrim pada tanggal berapa, misalkan 1 Januari 2022. Ini bisa dijelaskan panjang. Kan bentuk grafiknya hampir ini nanti. Kita lihat pola-polanya. Tahun yang simulasi 1 bagaimana. Oke, ini untuk simulasi 1. Misalkan, share gambar.
tersebut, pada simulasi 1 terlihat bahwa ini baru simulasi 1. Ini misalkan. Pada simulasi 2, nah, bagaimana keadaannya? Dijelaskan pada simulasi 3 hingga pada simulasi 4. Ini untuk satu penjelasan. Kemudian, selanjutnya, gambar-gambar ini dilakukan juga analisis grafiknya untuk simulasi 5 sampai 8. Itu dilakukan juga analisisnya. Simulasi, misalkan ini gambar 2, itu adalah grafik harga saham. Ini dijelaskan untuk simulasi 5 sampai 8. Itu dijelaskan juga bentuk hasil yang didapatkan seperti ini. Pada simulasi 1 bagaimana, pada simulasi 2 bagaimana, simulasi 3 simulasi 5, 6, 7 hingga 8. Ini mirip ya. Nanti dijelaskan bentuk-bentuk pendugaan grafiknya. Oke, ini untuk analisis grafik. Silahkan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.